Halo, testing testing, satu tetes nggak bakal bunting. Oke guys, udah mantap nih suaranya. Langsung aja kita mulai part keduanya. Setelah selesai dihina lewat video call, singkatnya pertarungan pun dimulai. Pertarungan hampir seimbang, namun sayangnya Sanju berhasil memiting Liger. Saat sedang dipiting, lewat video call, kembali Tanya menghina Liger yang sedang terpiting. Hal itu pun membuat Liger ngamuk dan balik menyerang. Bell time out pun berbunyi. Namun Sanju yang masih emosi malah menyerang Liger dan terjadilah keributan. Alhasil karena keributan itu, kedua petarung pun diberikan kartu kuning. Dan setelahnya pertarungan pun kembali dimulai. Pertarungan semakin sengit, namun tiba-tiba Liger mengeluarkan jurus tendangan geledeknya. Dan Sanju pun tumbang. Akhirnya Liger pun menang dan Tanya jadi malu bukan kepalang. Setelahnya di pinggir kota, sang ibu menyampaikan rasa bangga pada anaknya, yang mana kemenangan ini adalah impian ayahnya yang belum tercapai, namun dapat diwujudkan oleh anaknya. Liger berniat ingin memberikan jajan untuk ibunya, namun tiba-tiba warga di sekitar berbondong-bondong menghampirinya dan meminta selfie bersama. Tak lama kemudian, ada wartawan yang datang dan mewawancarainya. Dan di sini, meski dengan tergagap-gagap, Liger mengikrarkan bahwa dia ingin melanjutkan karirnya membawa nama baik India ke kancah MMA internasional. Sehari kemudian, kalimat yang Liger ucapkan itu pun viral, bahkan menjadi lagu yang membuat seluruh warga India bergoyang. Namun sayangnya, meski warga sudah antusias, pemerintah pusat malah tidak mendukung dan menolak permintaan Chris untuk membawa Liger ke kancah internasional. International MMA Championship. It's highly impossible. Support him because MMA. There are no financial returns. Setelahnya, Chris, Liger dan teman-temannya pun menjadi galau bareng di dojo mereka, memikirkan nasib mereka yang punya talent namun gak punya biaya karena tak dihargai pemerintah pusat. Namun di tengah kegalauan mereka, tiba-tiba Wa Ali datang dengan menggunakan mobil mewahnya. Wa Ali tahu bahwa Liger tidak punya sponsor karena sudah ditolak oleh Dewan Pemerintah Pusat. Wa Ali yang merasa punya hutang budi karena pernah diselamatkan oleh Liger pun mencoba menelpon temannya yang ada di Amerika untuk meminta bantuan. Singkatnya, Wa Ali pun berhasil menghubungi Pendi, seorang pengusaha kaya raya dari India yang menetap di Amerika. Pendi sangat mendukung Liger dan dia siap untuk mensponsori Liger. Hello, Liger. Mendengar itu, Wa Ali pun meminta Pendi untuk menyiapkan tiket pesawat VIP kelas untuk memberangkatkan mereka ke Amerika. Namun di sini Pendi tidak mau, karena itu merupakan penghinaan untuknya. Pendi merasa kelas VIP untuk seorang pahlawan negara itu tidak cocok, karena pahlawan cocoknya naik jet pribadi. Dan Pendi pun mengirimkan jet pribadinya. Wah, coba Indonesia punya orang kayak gini nih. Private. Thank you very much. Singkatnya, Liger pun berangkat ke AS dan sampai di rumah Pendi. Las Vegas, Liger. Di sini Liger ingin berterima kasih, namun Pendi mencegahnya dan malah meminta Liger untuk membawa bendera India ke kancah panggung MMA internasional, dan Liger pun menyanggupinya. Hari pun berganti. Singkatnya, malam pertama kejuaraan MMA internasional pun tiba.
Dan di malam ini, Liger akan menghadapi petarung asal Inggris bernama Darren Bull dan mereka pun memasuki ring. Dan tanpa basa-basi lagi, pertarungan pun dimulai. Awalnya, Liger sempat celeng dihajar oleh Darren. Namun tiba-tiba, Liger kesurupan macan Ki Maung bodas yang membuatnya menjadi lebih kuat dan bisa mengimbangi Darren. Meski begitu, di akhir ronde, Darren bisa memiting Liger karena ternyata Darren adalah anak pawang macan. Saat istirahat, Chris pun menasihati Liger agar lebih fokus karena kalau Liger sampai kalah, Chris mengancam akan menghukum Liger dengan menyuruhnya memakan lengkuas di pesta pernikahan mantan. Tak mau hal itu terjadi, Liger pun menjadi lebih fokus dan mengajar Darren habis-habisan di ronde kedua. Dan di akhir ronde, Liger pun mengeluarkan jurus pitingan Kang Murad. Namun tiba-tiba bel berbunyi dan menyelamatkan Darren dari kekalahan. Singkatnya, ronde ketiga pun dimulai. Dan di sini kembali Liger berhasil dibuat celeng oleh Darren. Liger pun tumbang. Namun saat itu emaknya Liger yang nonton dari India tiba-tiba ngamuk dan berteriak menyuruh Liger untuk bangkit kembali. Dan tanpa diduga suara emaknya Liger dari India terdengar sampai ke telinga Liger yang ada di Amerika. Wih, sakti parah nih mak. Liger yang mendengar emaknya pun langsung segera bangkit, takut nanti digebukin pakai sapu kalau nggak nurut. Dan tanpa basa-basi, Liger pun langsung menyerang Darren habis-habisan. Akhirnya, dengan jurus Bang Murad memiting Yayat, Darren pun KO. Ya, Bang Ren lagi kebanyakan nonton preman pensiun. Setelah kemenangan itu, bukannya diberi ucapan selamat, Liger malah dimarahin sama emaknya karena Liger dianggap terlalu lemah dan terlalu sering mendapat pukulan. Dan sang emak menasehati, jika suatu saat dia kembali terdesak seperti tadi, maka anggaplah lawan tandingnya adalah orang yang pernah menghabisi ayahnya. Dengan begitu, maka darah Liger akan lebih cepat mendidih. Di malam selanjutnya, Liger akan menghadapi petarung asal Rusia yang menggunakan wig rambut keribo bernama Dmitry alias Khabib Nurmagomedov KW7. Dan singkatnya, pertarungan pun dimulai. Hanya butuh satu ronde, Liger berhasil memenangkan pertarungan ini. Di pertarungan berikutnya, Liger pun berhasil menang mengalahkan Bruno petarung dari Jerman, Lee petarung dari Korea, Mosi petarung dari Afrika, Liang petarung dari China, Ramsus petarung dari Denmark, dan Bonam petarung dari Thailand. Atas semua kemenangan itu, sebelum final, Pendi pun mengadakan acara syukuran. Morea were is proud of it. MMA. And here we go. Namun di tengah acara, betapa terkejutnya Liger mengetahui ternyata Pendi adalah ayah dari Sanju, dan berarti dia juga adalah ayah dari Tanya. Dan Pendi pun kembali memperkenalkan Tanya pada Liger. Tanya. Singkatnya, Tanya pun disuruh mengantarkan Liger ke hotelnya.
the secret of your success? Joke. Drop பண்ண சொன்னாரு. Dan sesampainya di hotel, tiba-tiba Tanya diculik oleh orang tak dikenal. நான் தான் உன் பிசாசு. அப்புறம் Las Vegasல பிசாசு. Liger pun berusaha untuk menolongnya, namun mereka berhasil kabur. தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. அப்புறம் நடந்த கதை தான் உங்களுக்கு. Liger mengabarkan hal itu pada Pendi, namun kebetulan Pendi sedang ditelepon oleh bos penculik yang menyuruh Pendi untuk segera melunasi hutangnya. We don't give you much time. Want the money right now. Pendi pun menjelaskan pada Liger bahwa dulu dia pernah berhutang untuk membeli sebuah hotel bintang 5, namun karena pandemi bisnisnya jadi kacau. Pandemic காரணமா எல்லாம். Sebenarnya Pendi bisa melunasi hutang itu dalam bentuk cek, namun bos penculik minta Pendi untuk membayarnya dengan uang cash. பணம் இருக்கா இல்லையா? உன்னை செக்ல தான் வாங்கினேன். மொத்த பணத்தையும் அவங்க. Setelahnya diam-diam, Liger datang ke markas penculik dengan membawa koper kosong, seolah dia membawa uang tebusan. Namun di sana, Liger malah dicegat oleh pasukan wanita. Alhasil pasukan wanita ini pun tahu kalau koper itu kosong dan mereka menyerang Liger. Where is the money? Let me check the money. Liger yang tak mau melawan wanita pun akhirnya bingung dan malah hampir meremas bakpao. Wih, dikit lagi padahal. It's okay. Good. Tak lama kemudian, satu mobil lagi pasukan wanita datang dan menyerang Liger. Salah satu pasukan wanita pun mengeluarkan jurus Krav Maga dan kembali Liger dikeroyok. Dan Liger yang tidak mau melawan wanita pun akhirnya tumbang dan berakhir di rumah sakit. கனவுல கூட நினைக்கல. ஹாஸ்பிடல்ல என் நிலைமையை பார்த்து. Setelahnya, Liger pun dimarahi Pendi di rumahnya. உன்கிட்ட யார் சொன்னது? Karena tindakannya yang tanpa izin ini malah membahayakan Tanya. Dan Pendi menyuruh Liger harus bertanggung jawab karena semua ini adalah salah Liger. இது எல்லாத்துக்கும் காரணமே நீ. Pendi pun menjelaskan bahwa sesungguhnya dia tahu semuanya. Dia tahu kalau Liger dan Tanya pernah pacaran lalu putus. Dan sesungguhnya putusnya mereka adalah rencana dari Tanya. மேல தானியா உயிரையே வச்சிருக்க. அவ உன்னை கழட்டி விட்டு வந்துட்டா. ஆனா அவ உன்கிட்ட உன் அம்மாவுக்காக வந்தா. Karena dahulu, setelah Tanya dimarahi ibunya Liger, Tanya pun tersadar bahwa kehadirannya dapat merusak fokus dari Liger dalam dunia MMA. Maka dari itu, dia berpura-pura jadi jahat dan meninggalkan Liger agar Liger bisa lebih berambisi dalam dunia MMA. ஒரு international champion. Dan alasan sesungguhnya kenapa Pendi mau mensponsori Liger ke Amerika karena Tanya yang memohon pada Pendi. ஏதாவது பண்ணி லைகரை please daddy. Mendengar itu, Liger pun semakin nekat dan langsung pergi mencari keberadaan Tanya. Di tengah perjalanan, Liger mengingat salah satu petarung wanita adalah ahli dari Krav Maga, dan Liger pun segera mendatangi perguruan Krav Maga. Dan benar saja, di sana Liger bertemu dengan salah satu pasukan wanita itu. Sebut saja namanya Laura, lanang ora, wedo ora. Dan karena sudah sangat kesal, akhirnya Liger pun menyerang Laura. Liger pun menanyakan keberadaan Tanya. தானியா. Laura yang sudah terdesak akhirnya mengatakan bahwa Tanya berada di Sandy Valley Ranch. Sandy Valley Ranch. Dan singkatnya, Liger pun langsung menuju ke tempat itu. தானியாவை தேடுறதுக்காக. Sesampainya di sana, tak lama kemudian datanglah sekelompok koboi yang datang membawa Tanya. இந்த அண்டர்வேர்ல்ட் டானை நேர்ல பார்த்து. Dan betapa terkejutnya Liger mengetahui ternyata bos dari penculik itu adalah idolanya sepanjang masa, yaitu Mike Tyson. Mark Anderson. Di sini Liger pun menceritakan betapa besar rasa kagumnya pada Mike Tyson dan sudah menganggapnya sebagai bos. Dan tentu saja dia tidak mau melawan orang yang sudah ia anggap sebagai bos. இந்த உடனே ஓ போட்டோ தான். நீ எங்க பிறந்த இவன் சிகார் அடிப்ப அப்ப நினைக்கல.
Mendengar itu, Tyson pun jadi tersanjung dan menanyakan apa keinginan Liger, dan Liger menjawab bahwa dia ingin Tanya. I want my girl. Tyson pun mengizinkannya, asalkan Liger mau membayar hutang Pandy. Oh, flip that. Pay the debt. அவரு பணத்தை கொடுத்துட்டு என்ன கூட்டி Namun di sini Liger berkata bahwa dia tidak punya uang. Dan karena tidak punya uang, Tyson pun menyuruh Liger untuk merebut Tanya dengan cara berbaku hantam melawannya. Man, you gotta get out of here. பொண்ணுக்காக தான் வந்திருக்கிறேன். Think for me. He'll die for me. He's gonna screw you. Fuck you. Hey, asshole, you wanna fight me? Dan singkatnya, mereka pun bersiap untuk berbaku hantam. I will destroy you. Are you ready? He's ready. Sementara itu di sisi lain, ternyata hari itu adalah hari pertarungan final Liger di kejuaraan MMA. Namun bukannya hadir, Liger malah berada di tempat lain. Kembali ke Liger, singkatnya baku hantam antara Liger dan Mike Tyson pun dimulai. They do love me. So respect. Liger berusaha mengajar Tyson, namun satu kali pukulan Tyson bisa membuat Liger mental. Para koboi yang ada di situ pun menyiarkan secara langsung pertarungan mereka lewat YouTube. Dan akhirnya di arena MMA nggak jadi menyiarkan siaran final dan malah menyiarkan siaran pertarungan Liger melawan Tyson. Ali, when the legend of people are watching this. Di sini Liger dibuat tak berdaya dan bolak-balik mental dihajar Tyson. Count us in now and Namun tiba-tiba Liger teringat kata emaknya, jika dalam kondisi terdesak, anggaplah lawanmu adalah orang yang menghabisi ayahmu. ஆனா திருப்பி தலையே அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Hey, Liger. Sali உன் முன்னாடி வந்து நின்னா. Dan Liger pun mendadak ngamuk mengeluarkan fatality-nya. Ya அப்பட கொன்னவன் பொறம்போக்கு நாய். Liger pun menghajar Tyson dan pertarungan ini berubah menjadi ajang Smackdown. Liger berhasil memeting Tyson dan menggigit kupingnya. Tyson sempat melakukan perlawanan balik, namun Liger kembali menghajar Mike Tyson. Dan karena faktor usia, Tyson pun kalah dan memilih menyerah. Oh god. Mama. Wait, stop. Dan Liger pun menang. Lost the fight. International. Setelah pertarungan, Tyson mengajak Liger untuk selfie bersama. Can I have the honor of a selfie? கடைசில என் கடவுளே Dan film pun tamat. Nah, begitulah akhir kisahnya guys. Gimana? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Atau kira-kira kebingungan apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Oke guys, kayaknya sampai sini dulu aja ya perjumpaan kita kali ini. Gua Ren, akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye-bye.